Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita agar kita sebagai orang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Tuhan sendiri ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Saudara, Tuhan menginginkan orang-orang percaya itu tidak terbawa oleh arus dunia, tetapi justru orang-orang percaya menjadi trendsetter bagi dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, di dalam kehidupan di dunia ini, kita akan sangat sulit menemukan keadilan. Bahkan juga di institusi-institusi yang menjunjung keadilan pun terdapat ketidakadilan di sana. Mungkin hal ini yang menjadi pergumulan kita sebagai orang percaya yang selalu diajarkan untuk mengasihi, sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kita selalu didorong untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, namun semua kita menyadari bahwa apapun perbuatan baik kita, tidak ada jaminan kita mendapatkan respons yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bahkan banyak orang menggunakan kebaikan orang percaya adalah untuk mengelabui atau untuk menipu atau bahkan berkhianat. Saudara, bagaimana sebenarnya respons kita terhadap situasi yang seperti itu? Mari kita membaca Ulangan pasal 2 ayat 26 sampai 37. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, "Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki. Seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar. Sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami." Tetapi Sihon Raja Hesbon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, "Ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu, mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu." Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Arur, di tepi sungai Arnon, dan kota di lembah itu sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengisahkan bagaimana bangsa Israel harus memasuki wilayah orang Amori, dan dia meminta izin melewati daerahnya kepada Raja Sihon dan boleh membeli makanan dan minuman di daerah itu. Namun Raja Sihon tidak mengizinkan, malah mereka maju ke Yahas untuk berperang dengan bangsa Israel. Saudara, bukankah Musa telah dengan baik-baik meminta izin kepada Raja Sihon dengan semangat perdamaian? Tetapi responsnya sangatlah bertolak belakang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, janganlah kita menuntut balas, sebab penghakiman adalah milik Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang hendak Ia perbuat. Melainkan marilah kita mengasihi dengan selalu berbuat baik kepada siapapun. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, Raja Hesbon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu, aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berilah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesbon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel di masa lalu sebagaimana kisah yang dikisahkan oleh Musa ketika mereka mau memasuki daerah orang Amori, maka Musa dengan sopan santun, dengan semangat perdamaian meminta izin kepada Raja Sihon, yaitu Raja Hesbon, supaya mereka bisa melalui di jalan raya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, bahkan mereka bisa membeli makanan dan membeli air. Namun saudara, apa yang jadi reaksi Raja Sihon? Dia tidak mengizinkan bangsa Israel melewati daerah Amori, bahkan mereka maju mau berperang dengan bangsa Israel. Saudara, Musa sudah berkata bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu seperti yang diperbuat kepada Bani Esau yang diam di Seir, dan juga kepada orang Moab yang diam di Ar. Artinya, bangsa Israel tidak menjadi berbahaya bagi bangsa Amori. Namun saudara, Raja Sihon malah mengajak berperang. Saudara, bagaimana firman Tuhan kepada Musa? Tuhan mengatakan bahwa memang Tuhan akan menyerahkan Raja Sihon, bangsa Amori ini, ke dalam tangan bangsa Israel. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita mendapati bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang menjadi kejutan bagi Tuhan. Saudara, kita bisa punya rencana, tetapi jangan lupa Tuhan juga punya rencana. Dan saudara, ketika kita menghadapi masalah atau halangan dalam rencana kita, saudara, kita harus tahu bahwa rencana Tuhan tidak mungkin terhalangi oleh siapapun. Dan saudara, ketika rencana kita terhalangi, saudara, itu bukan kejutan juga bagi Tuhan. Itu bisa ada di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi hal-hal yang sifatnya kita tidak merasa puas karena respons yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, saudara, ingatlah bahwa kita tidak perlu menuntut balas, karena penghakiman adalah milik Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat juga bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang mungkin kita tidak terpikirkan. Sebagaimana Musa, mungkin dia terkejut ketika Raja Sihon tidak mengizinkan dia melewati daerah Amori, karena dia minta baik-baik. Tetapi Tuhan punya rencana. Rencananya adalah menyerahkan daerah itu kepada Bani Israel. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang perlu kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti itu? Saudara, marilah kita selalu mengasihi dengan berbuat baik kepada siapapun, termasuk mereka yang mungkin berlaku tidak patut atau tidak wajar atau tidak adil, sehingga kita boleh menyatakan iman kita bahwa kita percaya kepada rencana Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17-21 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. "Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan."
Saudara, Tuhan menempatkan kita orang percaya di tengah dunia ini supaya memberikan pengaruh Kristus di tengah dunia ini. Atau dengan bahasa lain, Tuhan ingin kita menjadi trendsetter bagi dunia ini. Karena Tuhan tidak mau kita dibawa arus dunia ini dengan kelakuannya. Saudara, mari kita serahkan seluruh kedaulatan dan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kami menghidupi kehidupan kami, sehingga kami senantiasa memiliki hati bersyukur apapun yang kami alami, karena kami tahu ada Tuhan yang punya rencana, ada Tuhan, Sang Hakim yang agung, di mana tidak ada seorang pun yang dapat luput daripada penghakiman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.